Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rumdani dengan NIM 2010421126. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Sebelum kita lari ke situ, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Perencanaan merupakan kegiatan atau proses yang sangat penting dalam organisasi, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia, sebab perencanaan merupakan persyaratan pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan mengembangkan fokus dan fleksibilitas suatu organisasi yang memiliki fokus untuk mengetahui apa yang terbaik, mengetahui apa yang dibutuhkan. Jadi perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis, identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Manfaat perencanaan sumber daya manusia yaitu ada 3. Yang pertama itu manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnis. Yang kedua itu manajemen dapat menempatkan requirement on the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga itu manajemen memberikan kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas dalam program perencanaan sumber daya manusia internal organisasi. Yang kedua itu rekrutmen tenaga kerja. Perlu kita ketahui, rekrutmen adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Metode rekrutmen sumber daya manusia dalam mencari dari dalam, yaitu pertama meminta bantuan dari karyawan lama untuk menawarkan bagi yang belum ada pekerjaannya mereka. Yang kedua itu mencari dari arsip atau dari data-data. Yang ketiga itu pengumuman secara terbuka di dalam perusahaan. Keempat, memasang ikat lowongan. Keenam, menyusun iklan lowongan. Ketujuh, menetapi target audiens. Dan yang terakhir itu rancangan isi iklan yang terdiri dari judul utama, gambar, persyaratan jabatan, uraian jabatan, dan 5 cara pengajuan lamaran. Pilihan media pemanfaatan jasa dinas tenaga kerja, rekrutmen langsung di kampus, rekrutmen melalui jasa profesi. Yang ketiga itu lagi poin ketiga, seleksi pegawai. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Menurut para ahli Malayu Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamaran yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Seleksi pegawai itu terdiri dari yang pertama penerimaan pendahuluan, kedua tes penerimaan, ketiga wawancara seleksi, keempat
pemeriksaan referensi. Kelima, keputusan penerimaan karena wawancara atasan langsung. Dan ketujuh itu evaluasi medis. Selanjutnya poin keempat itu pengembangan sumber daya manusia. Perlu kita tahu pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan yang bersifat terintegrasi dan holistik dalam mengubah perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan dengan menggunakan serangkai teknik dan strategi belajar yang relevan. Yaitu ada lagi unsur perkembangan sumber daya manusia, yaitu terdiri dari dua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran. Yang kedua itu pelatihan. Usaha yang meningkatkan kinerja karyawan yang dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijawab segera. Tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. 5. Poin kelima yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk penelitian dengan deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data jabatan, mengelolanya menjadi informasi jabatan, dan menyajikan untuk program-program tertentu. Juga suatu proses berpikir yang bersifat abstrak mengenai suatu pekerjaan. Poin ke-6 yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini menurut para ahli, menurut Robin, kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Dan ada juga menurut Matsit and Jackson, kepuasan kerja merupakan karyawan yang pernyataan emosional yang positif yang merupakan hasil evaluasi dari pengalaman kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu dari kondisi kerja, peraturan, budaya, serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut. Ketiga itu kompensasi, keempat efisiensi kerja, kelima peluang promosi, dan keenam rekan kerja atau partner kerjanya. Poin ketujuh itu perencanaan karir. Perencanaan karir ini adalah perencanaan karir karyawan adalah suatu proses yang bertujuan agar karir tenaga kerja dapat dikembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sehingga bisa berfungsi dengan baik dan optimal bagi perusahaan. Manfaat sistem karir bagi karyawan yaitu mengembangkan potensi kemampuan dan keterampilannya. Yang kedua, mengetahui jalur pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Ketiga, mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan arah pengembangan karirnya. Dari itu juga memiliki manfaat sistem karir bagi perusahaan, yaitu mengendalikan tingkat keluar masuk pegawai, membantu terlaksananya program terkaderisasi. Ketiga, mengetahui, mengantisipasi keinginan dan bakat tenaga kerja, dan keempat itu mengetahui sejak awal tenaga kerja atau tidak keterampilan tidak produktif sehingga dapat ambil tindakan segera. Faktor-faktor terdiri penentuan karir yaitu sikap atasan dan rekan sekerja, pengalaman, pendidikan, faktor nasib, dan prestasi.
Poin ke-8 itu kompensasi. Kompensasi adalah sebuah pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung tak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi juga adalah apa yang seseorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Tujuan kompensasi yaitu menghargai prestasi kerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, 4. memperoleh karyawan yang bermutu, kelima mengendalikan biaya, dan keenam itu memenuhi peraturan-peraturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi yaitu tingkat biaya hidup, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, tingkat kemampuan perusahaan, jenis pekerjaan, dan besar kecilnya tanggung jawab. Yang kelima peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keenam peranan serikat buruh. Poin ke-9 itu adalah hubungan industrial. Hakikat hubungan industrial. Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Ketenagakerjaan merumuskan hubungan industrial sebagai suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan penyelesaian sengketa hubungan industrial, Undang-Undang Tenaga Kerja dapat dipandang sebagai sebuah hukum material. Untuk dapat melaksanakan materi-materi hukum yang diatur di dalamnya, diperlukan hukum formil untuk menjalankannya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan hubungan industrial yaitu mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pengembangan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penciptaan sosial melalui penciptaan ketenteraman dan ketertiban kerja, serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia. Dan semedikian berat dan mulianya tujuan tersebut, maka semua pihak yang terkait dalam hubungan industrial harus memahami untuk terwujudnya pelaksanaan hubungan industrial dengan baik. Sarana hubungan industrial yaitu serikat pekerja atau serikat buruh, yang kedua organisasi pengusaha, ketiga lembaga kerja sama bipartit, yang keempat lembaga kerjasama tripartit, yang kelima peraturan perusahaan, keenam perjalinan kerjasama, ketujuh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan ke-8 itu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Poin ke-10 itu pemeliharaan hubungan karyawan. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal
dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan suatu perusahaan. Fungsi pemeliharaan personel terutama berkaitan dengan kondisi fisik, mental, dan emosional karyawan. Karyawan adalah aset atau kekayaan utama setiap perusahaan yang selalu ikut aktif berperang dan paling menentukan tercapainya tidaknya tujuan suatu perusahaan tersebut. Tujuan pemeliharaan karyawan yaitu terdiri dari yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, yang ketiga meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, yang keempat itu memberikan ketenangan, keamanan dan kesehatan karyawan, kelima meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, yang keenam memperbaiki kondisi fisik, mental dan sikap karyawan, ketujuh mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Ada beberapa jenis pemeliharaan karyawan, yaitu yang pertama pemeliharaan sumber daya manusia yang bersifat ekonomis, yang kedua itu yang bersifat penyediaan fasilitas, yang ketiga itu berupa pemberian pelayanan. Poin ke-11 yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Jerkov dan Barbar menyebutkan bahwa disiplin kerja adalah semua peraturan dan norma yang berlaku. Kesadaran kerja adalah sikap sukarela dan merupakan panggilan akan tugas dan tanggung jawab bagi seorang karyawan. Faktor-faktor ketidakdisiplinan kerja tersebut antara lainnya yaitu besar kecilnya pemberian kompensasi, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, keberanian pimpinan dalam pengambilan keputusan, tidak adanya pengawasan pemimpin, dan tidak adanya perhatian kepada karyawan. Terdapat dua jenis disiplin dalam organisasi, yaitu yang pertama disiplin preventif adalah tindakan yang mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua itu disiplin korektif. Disiplin korektif itu upaya penerapan disiplin kepada karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan dan kepadanya dikenakan sanksi secara bertahap. Dan yang poin terakhir itu adalah kepemimpinan, yaitu menurut Terry, kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang agar bekerja dengan rela untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Balanskar dan Hershey, proses kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu dan kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Fungsi pemimpin dalam organisasi yaitu
dalam perencanaan, organisasian, penggerak, dan pengendalian. Tugas utama seorang pemimpin yaitu memberikan struktur yang jelas terhadap situasi-situasi rumit yang dihadapi kelompok. Yang kedua itu mengawasi dan menyalurkan tingkah laku kelompok, dan ketiga itu merasakan dan menerangkan kebutuhan kelompok pada dunia luar mengenai sikap-sikap, harapan, tujuan, dan kekhawatiran kelompok. Tugas pemimpin sebagai konseling yaitu sebagai instruktur dan pemimpin rapat. Untuk menjadi seorang konselor atau konseling memiliki persyaratan, yaitu bersikap jujur, memiliki kesadaran diri yang tinggi, menghormati orang lain, dan konsisten terhadap kata dan perbuatan. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu takwa, sehat dalam memberikan pendapat, jujur, pintar bercakap, tegas, setia, cerdik, berani, disiplin, dan manusiawi. Perilaku pemimpin berorientasi terhadap dua hal, yaitu orientasi terhadap tugas, kepemimpinan autokratik, dan kedua orientasi terhadap orang atau mengutamakan penciptaan hubungan-hubungan manusiawi dalam kepemimpinan demokratik. Dari materi-materi itu, yang pertama itu materi perencanaan, kita dapat mempelajari bagaimana kita merencanakan sumber daya manusia yang baik dan benar. Yang kedua itu kita bisa mempelajari bagaimana cara kita merekrut tenaga kerja, bagaimana kita atau sebaliknya bagaimana kita bisa membuat CV untuk melamar kerja. Yang ketiga itu bagaimana kita cara menseleksi pegawai. Keempat, bagaimana cara kita mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Yang kelima, bagaimana kita menganalisis jabatan untuk supaya kita bisa tahu jalur tingkat jabatan yang kita bisa ambil, yang bisa kita dapatkan. Dan keenam itu bisa kita mengetahui bagaimana kepuasan kerja terhadap karyawan yang kita miliki. Yang keenam itu bagaimana kita merencanakan perencanaan karir kita ke depan. Yang ke-8 itu kompensasi. Bagaimana kita tahu yang harus kita memberikan kompensasi yang tepat untuk bagi karyawan kita saat nanti. Yang ke-9 itu hubungan industrial. Kita harus mengetahui bagaimana hubungan antara perusahaan dengan buruh. Dan ke-10 itu pemeliharaan hubungan karyawan. Ya, ini harus dijaga karena karyawan itu adalah aset kekayaan bagi suatu perusahaan. Dan ke-11 itu disiplin bekerja. Kita memang harus disiplin kerja dalam suatu pekerjaan. Bagaimana kita itu disiplin kerja yang baik dan benar. Dan yang terakhir itu yang ke-12 itu kepemimpinan. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa tahu ya, bagaimana ini yang baik yang benarnya, bagaimana kita cara mengatasi masalah, bagaimana kita memimpin rapat dan sebagainya. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.